pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya masih sama aku Via Judita atau VJ. Dan di sini kita kehadiran salah satu komite pembelajar lagi dari SD ITL Kausar, yaitu Bu Tika. Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Mbak VJ. Waduh, Masya Allah, apa kabar Bu Tika? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah baik ya Bu Tika. Ini kebetulan Bu Tika juga wajahnya baru nih. Oh iya, betul. Nah mungkin bisa perkenalan dulu nih untuk kepada pemirsa BR TV di rumah nih Bu Tika. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BR TV, perkenalkan nama saya Istiqamah Sindar, biasa dipanggil Ibu Tika. Saya diamanatkan dari pihak sekolah mengajar kelas 1. Ini berarti Bu Tika sebagai komite pembelajar di kelas 1 Betul, gitu ya? atau di kelas bawah. Di kelas bawah. Nah, betul. ini Masya Allah banget nih Bu Tika. Berarti kalau boleh tahu udah berapa lama tuh Bu di SD saya Kausar? mau tahun ketiga di SD ITL Kausar. Sebelumnya saya sudah sekitar 5 tahun di sekolah lain. Jadi di sekolah SD ITL Kausar itu baru 3 tahun. Baru Ya, sekitar mau 3 tahun ya di sini. Tapi sebelumnya kalau di sekolah lain ngajarnya apa Bu? Kebetulan di sekolah yang sebelumnya itu saya mengajar guru kelas. Betul. Kebetulan saya juga pernah mengajar di kelas 1, mengajar di kelas 3 dan juga di kelas 2. Gitu. Berarti kalau sekarang di kelas 1 gitu. Iya, betul. Untuk tahun sekarang saya mengajar di kelas 1. Ini luar biasa sekali loh, kelas 1 yang kita Iya, tahu bagaimana ya. Ini kayaknya mungkin first time dia sebagai sekolah SD gitu ya. Betul. Gitu. Kelas 1 gitu, transisi dari anak-anak menuju pembelajaran yang luar biasa banget gitu. Lumayan, mereka pasti akan kaget. Wow, ternyata di SD itu ada pelajaran matematika, ada pelajaran IPAS, ada pelajaran PPKN dan sebagainya. Kalau yang di TK kan mereka taunya cuman bermain, bernyanyi, kemudian saling perkenalan satu sama lainnya seperti itu. Luar biasa nih, pasti tantangannya luar biasa banget ya. Ya, betul. Apa sih tantangannya Bu Tika selama ngajar menjadi di kelas 1 ya? ini? Oke. Tantangan saya pada saat di kelas 1 yaitu adalah bagaimana anak itu nyaman berada di kelas 1 karena mereka itu peralihan dari TK menuju ke SD. Terkadang tuh saya selaku guru kelas 1 itu suka mendapati anak itu tidak mau lepas dari orang tuanya gitu kan, Mbak VJ. Jadi dikit-dikit harus mama sini ayo, mama ayo sini, tidak boleh tinggal gitu Mbak VJ. Jadi bagaimana caranya saya untuk buat anak itu bisa nyaman dulu gitu di sekolah seperti itu Mbak VJ. Ini satu kelas ada 2 orang ya kalau kelas 1 berarti? Ya betul, untuk kelas 1 itu ada 2, yang satu adalah guru kelasnya dan satu lagi adalah guru pendamping seperti itu. Ini kalau ngomongin soal ngajar gitu di kelas 1 ya, tantangannya yang luar biasa sekali ditambah dengan kurikulum baru gitu ya. Betul. Waduh, ini gimana penerapan kepada anak-anak khususnya di SD kelas 1 gitu Bu? Oke, untuk penerapan di SD kelas 1 kita mengenalkan terlebih dahulu. Oh ini loh namanya pelajaran matematika. Bagaimana cara mereka memperkenalkan ini angka 1, ini angka 2, ini angka 10 dan sebagainya seperti itu Mbak. Jadi kita memperkenalkan dasar-dasarnya terlebih dahulu, baru kita mempelajarinya seperti itu dengan cara kita saling tanya jawab seperti itu Mbak VJ. Nah ini di kelas 1 juga sudah pakai platform Merdeka Mengajar ya? Ya betul, biasanya itu anak-anak itu menggunakan asesmen murid. Jadi asesmen murid itu dibagi beberapa fase yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dadan ya. Untuk di kelas 1 dan di kelas 2 itu menggunakan fase A. Nah kemudian untuk di kelas 3 dan juga di kelas 4 itu menggunakan fase B. Sedangkan di kelas 5 dan juga di kelas 6 itu menggunakan fase C. Jadi karena saya ini kebetulan di kelas 1 mengajarnya, kami mengajar menggunakan asesmen murid itu adalah fase A. Nah itu fase A itu apa maksudnya? Fase A itu jadi sesuai kemampuan anak-anak gitu Mbak. Jadi fase A itu sesuai kemampuan anak. Kalau misalkan di kelas 1 itu tidak bisa tercapai, nanti bisa dilanjutkan di kelas 2-nya seperti itu. Sampai benar-benar lulus tuh fasenya. Iya betul. Kalau misalkan memang belum lulus ya
diulang kembali seperti itu. Tapi ini bagus nih, sistem kurikulum Merdeka itu menerapkan bahwasannya impersonal anak tuh bener-bener sampai bisa gitu ya. Nggak ngejar target materi, nggak, ini luar biasa banget nih kurikulum Merdeka, memang inovasi yang sangat luar biasa, apalagi mungkin pandemi ini gitu ya. Anak-anak yang biasanya sekolah biasa, edukasi di rumah gitu ya, jadi ya sedikit gitu ya, krisis belajar bener ya, tadi kan Pak Daden bilang. Waduh, luar biasa sekali. Tapi ini kalau nah ini yang platform apa Bu namanya, platform Merdeka Mengajar. Nah itu isinya apa Bu? Platform Merdeka Mengajar itu biasanya terdiri dari asesmen murid. Nah asesmen murid itu biasanya itu ada soal-soal gitu. Nah soal-soal sesuai fase mereka, fase A, kemudian fase B, ataupun fase C sesuai dengan fasenya mereka. Kemudian ada juga namanya asesmen mandiri. Nah asesmen mandiri itu biasanya itu dipergunakan selaku bagi guru, bagi kami nih sebagai tenaga pendidik, biasanya kami juga terus belajar. Nah, tidak hanya murid aja nih Mbak VJ nih yang belajar. Kami selaku guru pun selaku guru pun juga terus belajar dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar itu di aplikasinya, yaitu adalah asesmen mandiri. Nah, di situ banyak sekali Mbak VJ, ada penjelasan tentang video-video yang biasanya itu disajikan oleh Kemendikbudristek beserta para ahli mengenai problematika yang ada di Indonesia ini tentang kurikulum pembelajaran Indonesia, terutama tentang kurikulum Merdeka ini Mbak, gitu. Nah setelah itu, setelah kita bisa menonton video dari Kemendikbudristek dan juga para tenaga ahlinya itu, nah kita bisa melakukan kayak asesmen kayak anak murid nih gitu. Dari video-video tersebut kita bisa banyak belajar dengan menggunakan asesmen itu. Kita mengisi soal-soal dari video tersebut. Nah kemudian jika sudah selesai kita bisa mengupload gitu, bukti karya kita sendiri, bukti karya kita sendiri berupa video Mbak. Untuk saat ini masih hanya berupa video, kita bagaimana caranya mengajar pembelajaran kurikulum Merdeka ini di kelas sebagai inovasi, sebagai pembelajaran bagi guru-guru yang mengikuti kegiatan sekolah penggerak ini gitu loh Mbak. Jadi untuk saat ini kita masih menggunakan video, ya mudah-mudahan aja gitu Kemendikbudristek beserta timnya, para ahlinya itu membuat gitu kan kayak semacam bisa dimasukkan PowerPoint, kemudian Microsoft Word, kemudian audio, bahkan yang lainnya seperti itu. Jadi tidak hanya kita menonton videonya aja gitu, bisa juga dengan bentuk Microsoft Word itu dalam bentuk soal-soal yang pernah dibuat oleh guru-guru yang sudah mengikuti sekolah penggerak seperti itu. Jadi sebagai inovasi, sebagai bahan pembelajaran diri kita untuk terus belajar, menggali, oh seperti ini loh kurikulum Merdeka, seperti itu Mbak. Tapi ini kalau ngomongin soal platform kan berarti kan berhubungan dengan teknologi, memakai teknologi gitu ya. Berarti gimana cara ininya Bu, cara mengaksesnya? Maksudnya pakai komputer, laptop atau anak-anak atau gimana? Biasanya itu anak-anak itu bisa menggunakan HP Mbak, atau gadget masing-masing. Ya, dengan cara bagaimana? Kita buka Google Play Store dengan cara mengetik Merdeka Mengajar. Nah nanti anak-anak ataupun kita selaku tenaga pendidik itu bisa mengunduh atau mendownload gitu kan aplikasi tersebut. Nah kemudian biasanya kalau sebagai kami selaku tenaga pendidik, biasanya kita mendapatkan akun ID belajar. Nah seperti itu. Nah akun ID belajar itu bisa membuka kayak misalkan fitur-fitur yang ada yang di sana, kayak contohnya asesmen murid, kemudian asesmen mandirinya, kita bisa mengupload bukti karya kita, kemudian video inspirasi. Nah kalau misalkan nih Mbak VJ, ada yang bertanya, kalau misalkan kita tidak punya akun belajar ID itu bagaimana? Bisa kok, kita bisa hanya melihat video inspirasi aja yang sudah dibuat oleh Kemdikbudristek beserta para ahlinya, bagaimana cara mengaplikasikan kurikulum Merdeka di sekolahnya mereka masing-masing, seperti itu Mbak. Sedangkan kalau untuk siswa, mereka juga sama, ada namanya sekolah ID gitu kan, misalnya kayak Aser ID-nya beserta emailnya, biasanya itu operator sekolah gitu, operator sekolah yang mengatur
Aser ID beserta password khusus siswa ataupun tenaga pendidik seperti itu. Jadi mereka itu punya Aser ID khusus gitu kan. Misalkan namanya si A gitu, misalkan namanya Alfa, dia punya Aser ID-nya sendiri beserta password. Begitupun juga kami yang selaku mengakses platform itu betul, selaku tenaga pendidik juga gitu kan. Jadi ya kita punya Aser ID tersebut. Kalau misalkan tidak punya, ya kita hanya bisa melihat video inspirasinya saja seperti itu. Ini ngomongin soal hal-hal yang tadi gitu ya. Apa tidak kesulitan Bu itu kelas 1 tapi udah punya Acer ID-nya dan lain sebagainya, kan maksudnya anak-anak gitu terbilangnya gimana? Ngerasa justru dipermudah dengan adanya platform ini atau justru gimana Bu? Awalnya mereka mungkin kaget ya. Kenapa ya seperti ini? Tapi karena semakin berkembangnya zaman, karena kita sudah masuk abad 21, mau tidak mau, harus tidak harus, anak itu harus dikembangkan dengan teknologi gitu. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu caranya seperti itu loh anak-anak. Nah kemudian kita bisa mengaplikasikannya dengan bantuan orang tua yang di rumah gitu. Caranya nih seperti ini gitu. Jadi mereka sama-sama belajar, tidak hanya siswanya saja, bahkan orang tua pun yang ada di rumah juga sama ikut belajar seperti itu. Jadi semua Mbak. ya, ya betul, didukung sama semua. Ya betul, tidak hanya kami nih selaku tenaga pendidik, guru pun, siswa ataupun orang tua pun juga turut serta gitu. Jadi saling bahu membahu bagaimana siswa itu nyaman gitu, nyaman baik itu di sekolah ataupun di rumah seperti itu Mbak Pici. Tapi kalau misalkan diaksesnya harus pakai handphone kalau untuk platform itu, berarti anak-anak khusus di rumah ya untuk belajar di rumah aja. Betul, untuk di rumah aja. Kalau misalkan kalau di kelas atas nih, ya mereka mungkin ada perjanjian dulu gitu ya Mbak ya, perjanjian dulu dengan guru kelasnya. Kalau misalkan ada mau mengerjakan platform Merdeka ini hari ini nih, misalkan hari anak-anak hari Senin atau hari apa gitu, kalian untuk membawa HP untuk mengerjakan soal-soal yang di platform Merdeka tersebut. Nah mereka baru bisa mengerjakan seperti itu. Kalau enggak ya mereka mengerjakan di rumah seperti itu Mbak Vijay. Tapi menurut Bu Tika nih, apa sih unggulannya dari kurikulum Merdeka ini? Unggulannya itu adalah mereka itu terus belajar bagaimana caranya mereka itu untuk menggali diri. Tidak hanya kita nih selaku guru untuk ayo kamu harus seperti ini, ayo kamu harus seperti ini. Jadi mereka itu harus terus berkembang. Mereka itu harus bernalar kritis, berinovasi dan berinovatif dan sebagainya seperti itu Mbak. Jadi justru dengan inovasi kurikulum Merdeka ini mempermudah dan membuat siswa jauh lebih baik ya. Iya betul Mbak, betul. Oke, tapi gimana Bu capaian belajar para murid sejauh ini dengan menerapkan kurikulum Merdeka? Mereka tuh butuh proses ya Mbak, karena kan terutama nih khususnya di kelas 1 itu mereka masih ada beberapa murid yang belum bisa calistung. Jadi kan kita masih proses pengenalan terlebih dahulu gitu. Nih seperti ini cara mereka mengerjakan soalnya, bagaimana cara mereka menggunakan aplikasinya tersebut gitu. Mungkin dengan lambat laun, dengan kita selalu memberikan caranya seperti ini, cara seperti itu, insya Allah mereka akan bisa untuk mandiri dalam menggunakan platform Merdeka tersebut. Luar biasa sekali ya. Ini SD Telkomsel lagi-lagi gitu ya, inovasi yang diberikannya memang untuk menjadi anak-anak atau yang siswa-siswinya tuh jadi lebih baik dan untuk kedepannya tuh jadi bekal untuk mereka sendiri gitu ya. Betul, udah dari kelas 1 juga udah kenal teknologi gitu ya, bahkan dan lain sebagainya. Ibu terakhir nih mungkin harapannya sebagai komite pembelajar gitu ya di kurikulum Merdeka ini apa nih Bu? Harapannya itu yaitu anak itu selalu bisa berinovatif, kreatif, dan juga selalu menjadi inspiratif seperti itu Mbak. Luar biasa sekali ya. Lagi-lagi mungkin diinformasikan kepada ayah bunda di rumah, pemirsa BR TV di rumah, jika ingin tertarik untuk memasukkan anaknya ke SD Telkomsel atau sekedar nih pengen tahu dulu nih informasi seputar SD Telkomsel, bisa langsung
ya, scan QR di bawah ini dan juga kunjungin websitenya dan juga sosial medianya untuk mengenai lebih lanjut soal SD Telka Usar. Karena sekarang udah masuk gelombang 1 ya kebetulan ya Bu ya. Iya betul Mbak. Jadi ini nanti karena anak-anak kelas 1 nanti bisa ketemu sama Bu Tika gitu ya. Dan pastinya dengan pembelajaran yang seru-seru banget yang diterapin di SD Telka Usar. Waduh sayang banget ya rasanya. Iya, betul. Gak kerasa gitu ya udah ngobrolin panjang lebar gitu. Tapi masih banyak banget yang sebenarnya harus disampaikan dan ditanyain Iya, betul, gitu. Mbak. Jadi pemirsa BRTV di rumah kalau misalkan kepo dan pengen tahu lebih lanjut langsung aja deh kunjungin ke sekolahnya SD Telka Usar langsung atau bahkan nanya-nanya lewat kontak person atau scan QR yang ada di bawah ini. Bu Tika terima kasih banyak. Terima kasih kembali, Waduh Mbak informasinya DJ. sangat bermanfaat dan pastinya menjadi referensi untuk ayah ibu, ayah bunda di rumah gitu ya untuk bisa memasukkan anaknya ke SD Telka Usar. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kita udah kehadiran banyak sekali para tenaga pengajar di SD Telka Usar. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.